Begitu sudah kaya punya listrik, masjid nggak ada lagi datang. Subuh cuma 11 orang, imam sama muadzin sebelah-sebelahan. Gimana nasib mau berubah kalau begini? Yang azan udah umur 80, napas 4 kali sambung. Hayya 'alas shalah. Kemana yang muda-muda ini kemana? Bergah kan? Iya, kakek kita pun bergah juga nya. Dia datang masa kita nggak datang? Datang supaya berubah nasib, insya Allah ya. Datang dapat rahmat, pulang dapat rezeki. Nasib kita berubah. Negara kita jadi adil makmur. Ikan penuh lagi. Semua. Sekarang ini selain berkurang, keberkahannya juga kurang. Dulu, cerita dulu. Dulu waktu saya kecil, ibu saya itu paling suka di mejanya itu ada vas bunga, isinya bunga sedap malam. Paling suka ibu saya. Kalau sudah jam 9 malam kami mau tidur, itu tugas saya laki-laki. Keluarkan itu bunga keluar rumah. Letakkan di teras luar rumah. Saya bilang, kenapa rupanya kalau di rumah Umi? Mabuk nanti kita. Satu rumah, saking harumnya. Maka malam disebut sedap malam. Kalau malam tuh harumnya berkali-kali lipat dari siang. Taruh di luar. Kalau siang baru taruh di dalam. Begitu harumnya. Sekarang bunga sedap malam tuh dijadikan sup. Saya pernah datang rumah orang kaya, sup apa ini? Bunga sedap malam. Takut aku. Baunya ada mabuk, apalagi dimakan. Itu dulu. Sekali saya makan kerkes enak sekali sup bunga sedap malam itu rupanya. Dulu memabukkan itu kalau dalam rumah. Sudah dicabut keberkatan. Harumnya nggak hebat lagi. Dulu kalau ada orang nanam bunga kenanga di halaman rumah, satu gang itu dibilang ada kuntilanak. Cium dari ujung ke ujung, ya nggak? Betul nggak? Kalau nanam bunga kantil, orang nggak boleh lewat kalau malam. Kenapa? Ada genderuwo. Siapa genderuwo? Bapaknya Sontoloyo. Dicabut berkah. Dulu kalau makan tahu goreng, cabenya itu dimakan satu aja pedasnya setengah jam. Kenapa sih kau makan cabai? Coba sekarang makan tahu goreng, 5 cabai rawitnya nggak terasa. Kenapa? Allah sudah cabut berkah. Orang dulu kalau ibu marah dikutuk anaknya, langsung jadi batu. Ya kan? Anak durhaka wa angho jadi balik. Sekarang apa? Oleh karena itu mari kembali pada agama. Insyaallah ya. Sudah ada masjid berdiri macam gini. Jangan dikosongkan masjid ini, datanglah. Berubahlah nasib. Kalau banyak problem kita, banyak masalah kita, sudah susah kita menyelesaikannya, kita datang ke masjid khusus. Bukan waktu sholat, orang nggak ada datang kita. Duduk di sini di depan mihrab itu. Kita sholat 2 rakaat, nangislah ngadu di sini di depan mihrab ini. Karena rahmat Allah itu turun di masjid. Khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha. Tempat terbaik di atas dunia adalah masjid-masjidnya. Rahmat Allah itu turun di masjid. Yang nomor 1 kena imamnya. Yang nomor 2 kena sop pertama sebelah kanan. Baru sop pertama sebelah kiri. Baru yang ketiga sop kedua sebelah kanan. Dapat rahmat. Baru sop kedua sebelah kiri. Baru yang ketiga sop ketiga sebelah kanan. Baru sop ketiga sebelah kiri. Maka kata Nabi, khairus sop lirrijal awwaluha. Sop yang paling banyak pahalanya bagi laki-laki yang pertama, sop paling depan. Wa syarruha akhiruha. Yang paling kecil pahalanya, yang paling belakang yang paling kecil pahalanya. Di rahmat pertama kena kepada imam. Maka disinilah tempat yang paling banyak rahmat Allah. 5 kali pertama turun netes pertama di sini. Jadi kalau kita ada masalah datang sini, di sini. Minta tolong sama orang di sini. Paham? Selesaikan masalah dengan Allah. Ternyata Allah itu memberikan rezeki, menyelesaikan masalah
Itu bukan hanya dengan usaha kita. Usaha kita bisa berhasil dengan izin Allah. Kalau tidak berhasil, berarti Allah tidak izin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu telah berusaha setengah mati, sungguh-sungguh, tawakal 'ala Allah, serahkan sama Allah. Kalau berhasil, alhamdulillah. Tidak berhasil, sabar. Itu usaha. Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Rezeki bisa datang dengan kerja, bisa. Tapi dengan izin Allah. Saya kerja nih, jadi supir. Satu bulan gaji saya 3 juta. Ya saya dapat rezeki, habis bulan dapat rezeki. Dengan kerja jadi supir. Bisa dapat, alhamdulillah. Apakah setelah saya jadi supir sebulan pasti dapat rezeki? Belum tentu. Tergantung Allah. Ada satu orang guru ngajar di sekolah besar, 10.000 muridnya. Dia guru olahraga, guru karate. 26 hari dia ngajar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad libur. Habis bulan dia gajian 3 juta dikantongi. Badannya keker, pemain karate dikantongi. Naik angkot, naik sudako kalau di Medan. Duduk, tertidur. Bangun-bangun sampai rumahnya dia turun, dicopet orang. Mana takut orang nyopet pemain karate kalau tidur. Kalau nggak tidur takut, tidur kecopet. Dia bilang sama istrinya, matilah kita nggak makan. Kenapa? Duit gaji dicopet orang. Pemain karate pun nangis. Habis uangnya hilang. Istrinya pun nangis, seharian nangis, hari Minggu sampai matanya bengkak. Hari Senin datang ke sekolah, mata bengkak. Kepala sekolah heran, ya Pak Ginting ini guru karate kok bengkak mata. Ngandung kamu, diberukap lah. Aku bukan perempuan, aku nangis sedih kali Pak. 1 bulan aku kerja Pak kepala sekolah, gajiku dicopet orang. Habis matilah aku gak makan 1 bulan ini. Apakah mati dia tidak makan? Tidak, Allah beri rezeki lewat jalan yang lain. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah beri rezeki pada siapa Allah mau. Apa kata kepala sekolah? Datang Pak Ginting. Ini hari Senin kita upacara dulu. Nanti insya Allah diselesaikan. Upacara bendera 10.000 murid. Kepala sekolah bicara. Saudara-saudara, dewan guru dan anak murid sekalian. Hari ini guru olahraga kita Pak Ginting dapat musibah. Gajinya kemarin dicopet orang di Sudaku. Sama pencopet kurang ajar itu. Maka mari kita bantu meringankan beban beliau. Nanti jam pertama akan datang kardus. Tapi kardus kita beli, jangan minta sama KPU. Akan datang ke kelas-kelas kardus supaya kita menyumbang seala kadarnya kita. Udah, selesai ngajar jam 1 guru Ginting mau pulang ke rumah, dipanggil kepala sekolah. Dia nakam ya Pak Ginting. Ini ada hadiah dari murid-murid. Dilihatnya 8 karung. Ya, uang cepet-cepet tapi 8 karung. 10.000 muridnya. Wah, macam mana ngangkatnya? Ambillah sudah aku di charter. Masa kau pikul pula? Yang pemain karate 8 karung mana kuat? Diangkatnya lah pakai sudaku. Habis sholat isya dihitungnya lah berdua sama bininya. Sampai jam 4 pagi. 8 karung. Terkumpul 9.700.000. Langsung dia sholat tahajud 2 rakaat. Dia berdoa habis sholat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan bulan depan hilang lagi. Ternyata rezeki bisa datang lewat kerja, tapi bisa tidak datang lewat kerja. Malah datang lewat musibah. Paham? Datang lewat musibah. Saya tanggal 26 kemarin ke Aceh, ceramah tsunami, peringatan tsunami 14 tahun. Ustaz Abdul Somad di Pasar Banda Aceh, saya di kapal terapung PLN itu, Pak Prabowo di Lampung. Tempat yang hancur semua, nggak ada lagi bangunan yang tinggal kecuali sebuah masjid yang kubahnya hitam, yang badan masjidnya warna putih, satu-satunya bangunan itu. Saya ke Lampung tuh, sambil moto itu sambil nangis. Ya Allah, puluhan bahkan ribuan rumah hilang tanpa bekas.
Tapi rumahmu tetap gagah berdiri. Waktu moto itu saya nangis-nangis. Ya Allah. Nah, kita adakan peringatan tsunami. Ternyata 300.000 lebih orang Aceh wafat kena tsunami. Setelah beres semua dibersihkan, ternyata rezeki datang. Dibangun rumah oleh seluruh orang sedunia, Amerika, Indonesia, semua nyumbang, ya nggak? Jadi rumah ratusan ribu rumah. Sedangkan yang punya sudah mati. Akhirnya tukang nasi goreng yang ada di Kapanjahe, yang ada di Medan asal punya KTP pulang. Saya orang Aceh, minta rumah satu. Ternyata musibah mendatangkan kalau buat rumah dan dijual bisa nasi gorengnya berapa tahun baru selesai ya enggak? Pulang aja modal KTP ini, KTP minta rumah satu berapa? 1 menit dapat rumah. Allah memberi rezeki kepada siapa? Allah. Bisa datangnya lewat kerja, bisa datangnya lewat musik, bisa datangnya lewat zikir. Saya tahun 80 pulang pergi jalan-jalan ke Jakarta naik bus. Kata bapak, saya naik kapal terbang aja, cuma 25.000. Saya bilang nggak mau, saya mau naik bus. 13 hari baru sampai Jakarta. Jalan tanah, nyebrang rakit, ketemu gajah, itu semuanya namanya anak muda ya nggak? Anak muda, asal jangan jumpa singa harimau lah. Kalau jumpa gajah senang aja nih kita ya nggak? Jumpa kuntilanak pun nggak takut kita. Kalau cantik kita bawa pulang ya. Ya Allah, sampai di Bukit Tinggi, dingin macam beras lagi. Bukit Tinggi, waktu itu Bukit Tinggi dingin sekali. Sholat subuh menggigil, saya pakai jaket. Kemudian duduk saya paling depan, saya duduk dekat pintu keluar dari depan, duduk paling depan. Orang ada yang jalan-jalan, ya foto belum ada, selfie belum ada waktu itu selfie. Tiba-tiba penumpang sudah naik semua, ada orang zikir di belakang, masuk dari pintu belakang. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Lagunya begitu, masih ingat saya sampai sekarang. Wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya lihat, rupanya orang buta, pakai tongkat gitu orang buta. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Begitu dia turun, saya ikut turun. Nanti gue kok pak, ikolah amboy datang, bang tak dapet mana ya lagi amboy mengalih lah, cari duit lah udah nggak bisa lihat. Nanti cari lihat katanya tidak ada. Ikolah dengan zikir, kok ada dua duit. Saya tanya 1 hari bisa dapat berapa? Tergantung rezeki, kadang 40.000, kadang 50.000. Waduh! Kalau 50.000 naik kapal terbang pulang balik Jakarta Medan, bung, 1 hari cuma kalah gaji menteri. Itu baru zikir main-main. Coba zikir betul-betul, habis duduk, sholat 2 rakaat, zikir sambil nangis. Lakiku lari. Bagaimana nggak hebat itu zikirnya? Ternyata zikir bisa menyelesaikan masalah dan mendatangkan rezeki. Ini kata Quran, kata hadis. Jangan kata akal kita. Zaman sekarang ini kan susah, kerja aja banting tulang setengah mati nggak dapat duit, apalagi cuma zikir-zikir. Quran bilang dengan zikir persoalan selesai. Di dalam Quran diceritakan Nabi Yunus dimakan ikan. Betul? Nabi Yunus dimakan ikan. Sekarang saya tanya, apakah ada penderitaan yang lebih mengerikan dari dimakan ikan? Mana ibu-ibu milih coba, punya suami bengek atau punya suami dimakan ikan? Ayo. Kata ibu apa? Biarlah bengek 20 tahun asal masih ada hidup daripada makan ikan. Ganteng pun kalau makan ikan. Saya pilih bengek, tonggek, pendek, jelek. Ternyata bengek 15 tahun itu kalah
penderitaannya dibanding dengan dimakan. Betul? Nabi Yunus makan ikan. Di pinggangnya ada pisau. Mana ada laki-laki zaman itu di pinggangnya nggak ada senjata. Betul? Kalau orang Karo pisau. Ya kan? Kalau orang Jawa keris. Orang Aceh rencong. Datang ke Medan rencong kanan kiri. Rencong hilang. Semua kita punya senjata. Betul? Apalagi Nabi zaman dulu. Punya tongkat, punya pisau. Tapi begitu dimakan ikan, Nabi Yunus nggak cabut pisau, tusuk jantung ikan, belah perutnya, keluar dan berenang. Kalau itu dilakukan Nabi Yunus mati. Karena perahunya itu besar, kapal ikan itu besar sekali, dan dia tidur di dasar laut. Habis makan dia tidur di dasar laut. Kalau Nabi Yunus bunuh itu ikan, belah perutnya keluar dari situ naik ke atas, napasnya sudah habis, Nabi Yunus wafat. Tapi Nabi Yunus tidak buat apa-apa. Yang dibuat Nabi Yunus dikit. La ilaha illa anta semua. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku dimakan ikan itu salahku ya Allah, bukan salahmu ya Allah, itu salahku ya Allah. Itu diucapkan selama 40 hari. Udah hancur ini. Kulit-kulit daging Nabi Yunus ini sudah hancur kena asam lambungnya ikan itu. HCl asam lambung. Sudah hancur. Lemes, gak makan, gak minum 40 hari. Tiba-tiba ikan itu bangun dari tidur. Dibawa Nabi Yunus keliling samudra. Dimuntahkan ke kampung halamannya lagi. Nawaweh di Irak. Dimuntahkan di kampung halamannya. Kali ya. Ini kalau aku makan kapan ceramahnya ini nanti saja ya. Adik mau beres ceramah, beres sudah ya. Sahabat, sedikit ini 5 pun habis. Oke. Dimuntahkan Nabi Yunus di kampung halamannya. Kemudian ikan pergi. Nabi Yunus tergeletak di pantai, di pasir. Tidak bisa duduk, saking lemasnya 40 hari tidak makan, 40 hari tidak minum. Badannya sudah hancur kena asam lambung ikan, HCl, asam klorid. Tiba-tiba apa yang terjadi? Di atas bukit ada seekor kambing sedang menyusukan anaknya. Ditendang anaknya sama kambing. Lari kambing itu turun ke pinggir laut. Dikangkangi Nabi Yunus sama kambing itu. Nabi Yunus tinggal isap aja itu susu itu. Ya Allah, mau duduk nggak bisa, mau jalan nggak bisa. Kambing yang datang dikangkangi. Nabi Yunus ada makanan. Diisap, selesai kenyang, kambingnya pergi. Makan rumput, dikasihnya minum anaknya. Berapa jam kemudian kambingnya turun, dikangkangi lagi. Sampai Nabi Yunus bisa duduk. Kulitnya tumbuh lagi yang bagus. Jadi orang kalau kulitnya rusak, obat yang paling mujarab menurut tafsir Al-Quran adalah susu kambing. Kalau bisa sedot langsung dari dunia. Kan ini mukjizat, betul nggak? Coba kita tes, ada kambing nyusukan anaknya, sepak anaknya, tidur di bawahnya kita. Isaplah kalau nggak diinjek-injek kambing. Tapi Nabi Yunus datang kambing, betul nggak? Sampai selesai, sampai sehat, bisa duduk, bisa berdiri, tumbuh di sampingnya pohon labu, langsung berbuah. Langsung cabut pisau, potong labu, belah, dimakan. Jadi kata Allah, obat sakit perut yang paling manjur adalah labu. Obat kulit yang paling manjur adalah minum susu kambing. Selesai, Nabi Yunus pulang ke kampungnya. Ternyata kaumnya semua sudah tobat dan masuk Islam 100%. Dengan zikir Allah selesaikan urusan dakwah, Allah selesaikan urusan dimakan ikan, dan Allah selesaikan urusan makan dan minumnya. Yakin nggak dengan zikir? Yakin nggak? Makanya
Makanya kata Allah, wadhkurullaha katsira. Zikirlah kamu yang banyak, la'allakum tuflihun. Kamu akan sukses dunia akhirat. Bisa juga rezeki datang, persoalan hidup selesai dengan takwa. Wattaqullah, takwalah kamu. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan sebagai bonusnya Allah berikan rezeki darinya tanpa dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini ayat satu hari seorang sahabat Nabi nggak ada duit, pulang sholat zuhur dari masjid, panas terik, sampai rumah nanya sama istrinya, wahai istriku, ada makanan nggak? Kata istrinya, nggak ada bang. Duit ada nggak? Nggak ada. Yang cari duit kan abang, saya kan tinggal terima bersih aja. Kata suaminya, yaudah saya minta sama yang maha kaya. Dia wudhu, dia pergi ke masjid, dia sholat 2 rakaat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sholat juga menyelesaikan kesulitan hidup. Sholat 2 rakaat, doa, nangis-nangis, pulang ke rumah. Udah ada makanan? Kata istrinya, belum. Balik lagi, sholat lagi. Balik lagi ke rumah. Udah, ya abang yang cari makan, bukan aku. Katanya abang yang nyari, kok nanyanya sama aku. Itulah kira-kira. Balik. Akhirnya suaminya ini pingsan di tengah jalan. Sadar dari pingsannya, dia sakit perut, dia pergi ke pinggir semak-semak. Kalau di sinilah, sana di samping-samping bukit-bukit batu, dia buang air. Sedang buang air besar, tiba-tiba di depannya ada lubang. Keluar tikus, meletakkan sekeping uang emas. Wow, dulu kan uang cuma emas atau perak ya. Kalau nggak dinar, dirham. Kalau perak dirham, kalau emas dinar. Uang dinar 1 keping. Terus tikus itu masuk ke lubang, keluar lagi 1 keping. Masuk lagi, keluar lagi 1 keping. Masuk lagi, keluar lagi 17 keping. Setelah 17 keping, tikus gak keluar lagi. Dia pun istijah, dia bawa ini 17 keping uang emas. Dia berlari-lari ke rumah Nabi, bukan ke rumahnya. Dia ketuk itu Nabi. Nabi bilang, siang-siang ngapain? Nanti minumnya, nanti ya minumnya nanti. Ya, minumnya nanti. Setelah selesai ceramah kita ada silaturahim. Maka dia tanya, ya Nabi, ada apa kamu siang-siang? Saya ini ada uang ya Nabi. Kata Allah, minta tolong dengan sholat dan sabar. Sudah kulakukan berkali-kali sampai aku pingsan. Singkat ceritanya, aku buang air besar. Datang tikus antar 17 keping uang emas. 1000 dirham, 1000 dinar itu. Nih, saya mau tanya, halalkah uang ini ya Rasul? Tikus yang ngasih. Kata Rasul, ambillah uang ini kepadamu, beri makan anak istrimu. Ini Allah beri rezeki kepadamu dengan sebab ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa pada Allah, Allah selesaikan kesulitan hidupnya, dan bonusnya Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tikus ngasih rezeki, dia bawa pulang, dia kasih makan anaknya, selesai sampai di situ. Coba kita buang air besar, tiba-tiba ada tikus bawa emas 17 keping, terus masuk nggak keluar lagi, pulang ke rumah ngambil sekop. Entah masih ada yang 7 keranjang lagi. Karena keyakinan kita sama makhluk, sama tikus. Langsung tikusnya diambil, panggil SCTP, tikus ajaib. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka itu yakinnya hanya sama Allah, nggak sama yang lain. Maka kalau ada apa-apa, bertakwalah kepada Allah. Allah akan selesaikan kesulitan hidup kita. Siap? Rezeki datang bahkan lewat mati. Kematian mendatangkan rezeki, tengok baiknya Allah. Pernah kejadian seorang kuli pekerja kasar PT Astra di Medan. Dia pegawai Astra terbaik se Indonesia. Baru nikah 4 bulan, istrinya masih hamil muda. Dapat hadiah berangkat ke Jakarta naik kapal terbang Garuda. Sampai sana dapat hadiah, duit tak berapa.
pulang naik kapal terbang. Ternyata tidak mendarat di Polonia, mendarat di Buah Naga. Gak ada yang hidup, mati semua. Buah Naga mati semua. Istrinya pun sedih lah, nangis, ya Allah, kemana lagi aku mau bersandar? Suami tercinta baru hamil 4 bulan, sudah meninggal suami itu. Sedihlah ya Allah, sedihlah. Bagaimana nggak kehilangan suami, nggak sedih? Kira-kira sebulan kemudian datanglah Direktur Utama PT Garuda Indonesia Airways cabang Medan, wali kota, bupati, camat datang semua. Asuransi jiwa datang. Kami berduka cita karena ibu salah satu suaminya penumpang Garuda. Ini hadiah dari Garuda, dari bupati, dari asuransi. Ya Allah, 1 lembar kertas saja. Begitu pergi dibuka 1,5 miliar. Wah, hilang nangisnya. Untung dia nggak malam tahajud, ya Allah, kawin lagi, mati lagi, ya Allah. Tapi dia, ternyata mati pun mendatangkan rezeki. Ada kawan saya, murid saya di sekolah Muhammadiyah di Medan. Dia pulang ke rumah mau ada acara di sekolah, kayak gini lah, mau Maulid Nabi atau Isra dan Mi'raj itu. Jadi diperintahkan guru membersihkan kelas, dia pulang minjam sepeda kawannya, perempuan, baik betul anak itu, masih kelas 5 SD. Pokoknya baik lah anak itu, saya sayang lah dengan anak itu. Tiba-tiba dia pulang ambil sapu, mau menyapu kelas. Balik ke sekolah ditabrak mobil pasir, dari kepala sampai kakinya dilindas mobil itu. Aduh sedihnya. Masuk koran, itu wali kota datang, wali kota Medan datang, kepala Kakanwil, Kakandepa datang, ke kepala kantor agama, kepala kantor pendidikan kebudayaan datang, camat datang, orang kampung ribuan datang semua. Bapaknya miskin sekali, cuma ngontrak tanah orang, lantainya tanah, dindingnya tepas bambu, atapnya rumbia. Miskin sekali bapaknya, kemana-mana jalan kaki. Begitu seminggu kemudian anaknya mati, bapaknya naik RX King Cobra. Dia bilang, ya RX King Cobra, iyalah inilah rezeki anak mati. Itu yang mati 1, kalau 3 mobil lah Daihatsu. Jangan kita kecewa dengan Allah. Allah memberi rezeki lewat berbagai cara, apa Allah mau. Tidak ada setiap musibah, setiap apapun yang terjadi, melainkan di balik itu ada sesuatu yang baik. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, ada kebaikan. Jangan sempat salah sangka sama Allah. Jangan sempat menghujat Allah. Ya Allah, jangan. Kemana engkau ya Allah? Sudah capek aku berdoa. Jangan. Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau dengan cara Allah juga. Betul. Kadang-kadang ada orang yang memang dimiskinkan sama Allah karena kalau jadi kaya dia jadi jahat. Kira-kira kata malaikat, yuk malam minta doa jadi kaya. Kata Allah, kata malaikat, kau nggak bakat jadi orang kaya kau. Kalau miskin kau baik, kau zikir, sholat, baca Quran. Kalau kaya kau pergi ke diskotik, zikir juga, tapi zikirnya nggak la ilaha illallah. Repot ini. Maka Allah memberikan kepada kita bukan apa yang kita mau. Allah memberikan kepada kita apa yang kita perlu. Apa? Apa yang kita perlu. Kalau perlu oleh Allah kita jadi kaya, Allah bikin kita kaya. Kalau perlu Allah jadikan kita miskin, maka Allah jadikan kita miskin. Jangan dipikir kalau miskin itu melarat, hidup itu sengsara. Nggak betul. Ada orang miskin bahagia, kaya malah sengsara. Mungkin itu? Mungkin? Mungkin. Coba lihat lagu Ida Laila dulu tahun 80-an. Miskin bahagia. Mau dengar? Dengar baik-baik. Tatkala ku ingat dirimu di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Wow, makan sepiring tidur setik, nggak pun dapat tidur.
Betapa bahagianya mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Demi cinta aku pun rela. Lihat itu, sengsara, melarat tapi bahagia. Tiba-tiba jadi tim sukses. Salah satu cara cepat kaya itu jadi tim sukses. Wih, begitu jadi tim sukses, menang yang didukung, dapat borongan, mendadak berubah. Jadi direktur, duit banyak, naik mobil, punya sekretaris. Biasa Sabtu Minggu pulang, bantu istri motong ubi, bikin sambal keripik ubi, dijual di SD Impres. Istrinya berkeringat, dilap. Sabar ya deh, nanti kalau abang kaya deh, aku akan membahagiakanmu. Dikecupnya keningnya, nungsep istrinya ke bawah ketiaknya. Tidak terasa bau itu keringat, karena sayang, betul. Ternyata berubah jadi kaya, jadi direktur, kemana-mana naik mobil. Sabtu Minggu tak pernah pulang lagi. Tak pernah pulang lagi Sabtu Minggu. Istrinya rindu, ditelepon istrinya, kring, 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 dilihat di HP, kring, kring, oh, ada telepon, tertulis Kopassus. Laki-laki sekarang ini tulisnya Kopassus. Giliran selingkuhannya ditulis itu direktur utama. Lihatnya, oh Kopassus. Angkatnya, dia lagi bawa mobil, Land Cruiser. Sekretaris di samping. Halo, sayang juga dia. Bang, kenapa nggak pernah pulang sih bang? Setiap Sabtu Minggu dulu kita buat keripik dulu waktu susah. Kita kan aku rindu bang, kita sama-sama lagi hari Minggu bersama-sama. Aku ini direktur, aku ini sibuk tahu, cari makan tahu. Ini sekarang aku lagi turne tahu, turne. Kata istrinya, ya udahlah bang, hati turnenya ya bang. Ya, matiin HP-nya. Selingkuhannya di sebelahnya. Turne itu apa sih bang? Turne itu turu kono, turu kene. Coba, udah kaya, lupa miskin. Istrinya nyanyi nyambung nyanyinya. Tiada ku sangka, tiada ku duga, berubah cinta setelah kau kaya. Betapa tega hatimu, oh kasih. Cintaku engkau khianati. Ternyata hidup miskin lebih bahagia daripada hidup jadi orang kaya. Betul? Mudah-mudahan ibu miskin. Amin. Miskin bahagia, kaya secara pilih mana? Pilih kaya bahagia Pak Ustaz. Tapi kadang-kadang Allah tidak berikan apa yang kita mau. Kadang-kadang Allah mengetahui bahwa Allah akan berikan kepada kita apa yang kita perlu. Kalau perlu kita kaya, selamat iman kita, Allah kayakan kita. Ada orang yang makin kaya makin soleh, makin kaya makin soleh. Ada. Dulu ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Abdurrahman bin Auf, makin kaya makin soleh. Sekarang pun banyak orang yang makin kaya makin soleh, makin kaya makin soleh, makin kaya makin soleh. Ada yang makin miskin makin soleh, makin miskin makin soleh. Ada. Banyak. Nah, kenapa gitu? Sebab Allah memberi apa yang kita dengan pemberian Allah itu, Allah mau kita selamat dunia akhirat. Paham sampai sini? Ibu mau masuk surga? Jawab yang kuat. Mau masuk surga ibu? Bapak diam aja lah. Tanya ibu. Ibu mau masuk surga? 4 langkah. Berapa langkah? 8.
Langkah pertama, jaga sholat 5 waktu. Sambung? Yang kuat, bisa? Langkah kedua, selesaikan puasa Ramadan. Bisa? Udah semifinal. Dua langkah lagi mau masuk surga nih. Langkah ketiga, wahafazat farjaha. Tutup aurat. Jangan selingkuh sekalipun sampai mati. Bisa? Ini kan bagus sih pakai kerudung, pakai kerudung. Pakaian wanita itu ada 2 di dalam Quran. Berapa? 2. Yang pertama pakai kerudung. Surah An-Nur 31. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Wajiblah wanita menutup auratnya dengan kerudung. Illa ma dhahara minha, kecuali wajah dan tapak tangannya saja, dan kerudungnya itu wajib panjang sampai dadanya. Jadi pakai kerudung sampai dada. Ada orang perempuan pakai kerudung tapi dililitkan di leher macam ular kobra. Ular panjang, paham? Kemarin Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan peraturan menteri. Semua pegawai negeri dari Kementerian Dalam Negeri kalau pakai jilbab, jilbabnya wajib dimasukkan ke dalam baju. Kata Allah, dijulurkan keluar kok malah dimasukkan ke dada. Protes lagi kita. Ulama protes, saya protes, semua protes. Boleh protes? Boleh. Pasal 28 ayat 1 kemerdekaan mengeluarkan pasal 29 ayat 2 negara menjamin tiap-tiap negara untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Menutup aurat bagi wanita itu kerudungnya sampai dadanya, bukan dimasukkan ke dalam. Kita protes, itu surat tidak berumur lama langsung dicabut lagi. Jadi peraturan itu kayak kura-kura, muncul sebentar masuk lagi. Apakah kita orang Islam diam? Yang enggak, kita protes, betul nggak? Didengar, mesti didengar. Karena Pancasila Undang-Undang Dasar 45, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya masing. Orang Islam tutup kerudung itu wajib. Dia pakai. Alhamdulillah selamat. Indonesia ini kan negara Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Kalau melanggar Undang-Undang Dasar 45, melanggar Pancasila, kita boleh protes, betul nggak? Dan peraturan yang melanggar itu harus dicabut, betul? Tidak boleh ada undang-undang dan peraturan. Ya, gampang. Tidak boleh ada undang-undang dan peraturan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Aman tentram nggak ada, nggak apa-apa, biasa aja kok, betul nggak? Biasa aja kok, nggak ada masalah. Karena namanya negara demokrasi, betul? Jangan dibilang diem, walaupun salah menteri diem. Kamu harus adem, ceramah yang adem, sejuk. Ya, kalau mau adem masuk kulkas. Kalau salah ya kita beritahu salah, betul? Kita aja pakai negeri kalau salah ditegur, betul nggak? Anak kita aja kalau salah kita tegur, betul? Apakah kalau kita menegur anak kita berarti kita nggak sayang sama anak kita? Sayang. Istri kita pulang malam, digonceng sama kawan kantornya, kumis tebal, dong. Dia peluk pinggang pula. Turun kita tanya, kamu dari mana? Dari jalan-jalan tadi bang. Itu siapa? Pria berkumis, kawan kantor saya. Kok peluk pinggang? Ya dingin bang, biar anget. Terus kita bilang, oh kalau begitu ya nggak apa-apa. Lagi kontoloyo ini. Kalau aku punya mbak terus ya. Bukan berarti kita tidak sayang, justru karena kita sayang, betul? Supaya istri kita jangan salah jalan, betul? Nah, perempuan tutup aurat yang pertama, nampak wajah telapak tangan, tapi jilbab, kerudungnya sampai dada, An-Nur 31. Yang kedua, surah Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, hai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, dan semua istri orang beriman sampai hari kiamat, yudnina alaihinna min jalabibihin. Wajiblah wanita memakai jilbab, menutup kepala, wajah dan dadanya. Ini menurut tafsir Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Ahzab 59, jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang, yang longgar, yang dapat menutup kepala, ikut semua, kepala, wajah,
dan dada. Apa namanya itu? Jilbab. Bahasa Indonesianya apa? Cadar. Ada di Quran Departemen Agama. Ini ada pakai cadar berapa orang? Jangan ibu ejek. Ibu udah pakai kerudung udah bagus. Lewat perempuan pakai cadar, ibu ejek. Batman. Ibu ejek pula, ninja. Dia mengamalkan Al-Asap 59, ibu mengamalkan An-Nur 31. Paham? Bisa tutup aurat? Hidung ini kan bagus, ini kan karena ngaji nih. Besok beli sayur pakai baju tidur. Menggeletar bukan sayur tuh. Bisa tutup aurat? Dan jangan selingkuh sekalipun sampai mati. Bisa? Pelan kali jawabnya. Bisa? Jangan selingkuh sama tukang ojek. Saya ojek ini ya Allah. Kadang-kadang ya ojek itu, tukang ojek ini banyak yang baik. Kadang-kadang tahu agama lagi. Kalau penumpangnya nenek-nenek, jangan dekat-dekat nek, bukan mahram. Tapi kalau yang anak gadis, rem mendadak dia. Tidak semua, satu dua ada yang licin juga. Istri saya nggak boleh naik ojek sama saya. Memang murah, tapi 70 kali ngerim. Mau masuk surga? Tutup aurat, jangan selingkuh. Jangan percaya mulut laki-laki, Bu. Ini laki-laki ini mulutnya penipu semua ini. Percayalah, Bu, pembohong semua ini. Kan sudah dibilang nenek kita, terang bulan terang dikali, buaya timbul kusangka mati. Jangan percaya mulut laki-laki, berani sumpah tapi takut mati. Pembohong semua ini. Yang jujur itu cuma suami ibu satu aja. Kalau mulut ustaz juga manusia. Sama saja. Ustaz pun kalau udah manis-manis. Adik, belum pernah abang melihat perempuan yang cantik seperti adik ini. Penipu kau biarpun ustaz. Perempuan ini kadang-kadang nggak ngerti, suami ini pun nggak ngerti, kasarnya udah main sama istri. Pagi-pagi istrinya udah mandi pakai baju merah, dibentak sama laki. Pakai baju merah kau, kampungan kau, ditanduk lembu baru kau. Di mana ada lembu dalam rumah? Pokoknya mau bentak istrinya adalah. Tapi begitu dia keluar rumah, lewat di depan rumahnya perempuan pakai baju merah, parah dia. Enggak, apa yang terjadi? Dia lihat pakai baju merah, apa dia bilang? Wih. Cantiknya pakai baju merah. Wih. Penggemar monyong putih ya. Bininya kayak baju merah dibentaknya, bini orang wih. Itulah laki-laki, jangan percaya. Pembohong semua. Percayalah satu laki-laki saja. Betul. Perempuan ini itulah udah tahu laki-laki di mata keranjang. Dia percaya juga sama laki-laki. Mau dia dikeranjangi laki-laki. Jangan percaya mulut laki-laki. Apalagi mulut artis. Kayaknya serius, bohong. Kalau artis itu kan seperti serius, macam serius betul lah kata orang Medan. Bila kamu serius betul di sisiku, hati rasa rindu. Koyok betul kali, padahal bininya 4. Ibu mau masuk surga? Jangan selingkuh, tutup aurat, bisa? Tinggal yang terakhir, yang keempat. Wa ta'at zaujaha, taat sama suami, tidak pernah melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Taat sama suami, tidak melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Enggak? Batal masuk surga. Orang dibilang Nabi 4 langkah, ini hadis itu aja. Sekarang saya tanya serius. Coba tunjuk tangan. Siapa yang selama perkawinan belum pernah ngelawan sekalipun sama suaminya? Coba tunjuk tangan. Enggak ada.
pergi kalian ahli neraka jahanam. Jangan lawan suami. Apa? Jangan lawan. Bagaimana kalau suami saya pemabuk, suami saya penjudi, suami saya peminum tua? Apakah dilawan? Jangan lawan. Suami ibu kiai aja ibu nggak boleh lawan. Apalagi pemabuk. Pemabuk dilawan, kita bawa jangan lawan. Pemabuk dilawan. Dia pulang aja udah oyong, jalan selangkah mundur 3 langkah. Orang jalan 15 menit sampai, dia 2 jam setengah belum sampai. Udah sampai pening kepalanya, buka pintu. Datang ibu gue, paling ibu bisa nyanyi. Kalau kau lihat merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Pulangkan saja. Umur 61. Pulang siapa yang mau kawin dengan aku? Jangan melawan. Dia pulang diam. Senjata perempuan itu diam. Itu yang paling hebat, senjata perempuan terhadap suaminya, diam. Suaminya pulang diam. Suaminya ke kamar mandi, diam. Siapkan makan malam. Siapkan makan malam. Udah makan, biar aja kita dengan dia aja. Makan malam. Begitu makan malam, suaminya bilang, siapkan makan. Begitu disiapkan makan, suaminya bilang, kenapa dingin? Panas kan? Jangan jawab. Bagaimana nggak dingin? Hidung kucingnya dingin sudah jam 1 malam. Apalagi nasi, panas kan? Duduk kau sini, duduk. Kawannya aku makan, kawani. Makan kau, enggak. Makan, enggak. Makan kau, enggak. Tadi sore dah enggak. Makanlah kau, nanti sakit. Biar mati sekali. Senjata perempuan itu yang pertama nangis, yang kedua, yang pertama diam, yang kedua nangis. Kalau udah nangis kalah suami. Jangan nangis, udah jam 1 malam. Nanti dengar orang kampung. Ya! Senjata perempuan itu diam atau begitu selesai suaminya makan naik tempat tidur, ibu ambil air sembahyang, ambil wudu, ambil sajadah, pakai mukena, pakai sarung, sholat, jangan jauh-jauh dekat tempat tidur suami itu. Allahu Akbar. Allahu habis itu lah, ya Allah, suamiku itu walaupun dia tidur pura-pura aja sedikit ini. Besok pagi dia pergi jumpa kawan-kawannya. Nanti malam aku nggak ikut lagi mabuk. Kenapa? Takut kau? Takut. Ya ada apa rupanya kau? Takut. Kenapa kau takut mati kau? Bukan. Kau tahu tadi malam ditahajudkan istriku. 1 jam ya Allah. Mati aku kalau mabuk. Senjata perempuan itu 2, kalau nggak diam tahajud. Pak. Kemudian makanan suami didoakan. Ini hadis Bukhari Muslim. Kita masak zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai masak sayur, matikan kompornya, jangan diturunkan. Dibacakan Fatihah. Ya Allah, suamiku itu hatinya bejat, mabuk, suka nampar, banting piring lagi, nggak ada duitnya lagi, dan miskin, sok ketentengan, obat
obatilah hati suamiku tuh biar jadi soleh ya Allah dengan keberkatan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ludahkan ke sayur. Itu hadis Bukhari Muslim, namanya ruqyah, supaya hati suami jadi terang dan baik. Betul? Kutanya tuh laki-laki, laki-laki, kalian jijik nggak sama ludah istri? Kalian jawabnya yang kuat, jijik nggak? Enggak, tuh mainkan aja besok pagi. Lagi. Empat jalan perempuan masuk surga. Jangan ibu minta pulang, obati. Jangan minta pulang. Bacakan saja surat Al-Fatihah dicampur ludah. Siap? Laki-laki terakhir nih. Laki-laki mau masuk surga? Betul. Betul. Dua langkah. Pendek laki-laki. Perempuan 4 langkah, laki-laki 2. Kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, laki-laki masuk surga hanya 2 langkah. Langkah pertama, pijak nafsumu. Pijak nafsumu. Langkah kedua kau masuk surga. Cuma 2 langkah. Pijak nafsumu. Langkah kedua masuk surga. Gampang kan? Gampang kan? Ngomongnya gampang. Justru laki-laki ancur karena nafsu, betul? Kalau bisa nafsu diinjek, hebat lah. Laki-laki ini nafsunya inilah. Bukannya besar nafsunya satunya. Cuman malunya satu. Laki-laki ini macam ayam. Tahu ayam jago? Tahu. Pantang lihat betina. Rela nggak makan. Ini susahnya laki-laki. Dia laparnya di mata. Saya pernah punya ayam jago. Banyak ayam saya, ratusan ekor. Saya bikinkan kandang dari besi untuk 2 ekor. Saya mau keturunan yang bagus, kawin supaya anaknya hebat. Yang paling keker keturunan siam, bulunya abu-abu, kokoknya garam. Saya kurung dimandikan ayam itu, makan minumnya cukup. Betinanya saya cari yang paling cantik, bulunya kuning emas, cucuknya kuning, pipinya merah, kupingnya putih, kekeknya merdu. Badannya montok, dimandikan, kurung supaya mereka kawin, nggak campur yang lain, nanti anaknya unggul-unggul. Satu hari saya sedang memberi makan ayam yang lain, datang di depan kandangnya, lewatlah di depan kandang itu ayam betina, ayam bondol. Tahu ayam bondol? Dari kepala sampai buntut nggak ada bulunya. Lewat ayam bondol di depan kandangnya itu, digeruduknya di depan bininya yang cantik jelita dulu. Oh, jengkel kali hatiku. Ku tengok kan, memang ayam keparat kau. Ku buka pintunya itu. Coba tes, mau kulihat. Dikejarnya yang bondolku. Sekali aja langsung. Laki-laki ini macam ayam. Kalau belum kawin semua perempuan dipelototin. Begitu kawin seminggu langsung pucat. Minum kuku minum TL. Kalian mau masuk surga nggak? Satu langkah aja. Pijak nafsumu, langkah kedua kau masuk surga. Aman itu aja. Maka kata Rasul, hei laki-laki, kalau kau jalan-jalan jumpa perempuan cantik di jalan, bergetar hatimu, pulang, segera jumpai istri.
Karena apa yang ada di sana semuanya ada sama istri. Jadi nggak disuruh Nabi, kau jumpa perempuan cantik, ikuti dia. RT 5, RT 3, nggak. Kalau kau lihat perempuan cantik bergetar jantungmu, pulang, jumpai istrimu. Karena apa yang ada di sana semua ada sama istri. Sama bentuknya, nggak ada sana melintang sini membujur. Ceri kriminal, bagaimana? Tapi jangan kau bilang, Dede. Tadi aku ditamparnya lagi. Kau tengok di sana tumpah di sini. Diam-diam aja. Datang pulang ya. Kenapa bang pulang? Cepat. Permisi sama bos di kantor. Anak-anak kemana? Kursus matematika. Kenapa sih bang? Tenang. Masuk kamar kita kunci. Ya bang, aku puasa ini bang. Jam 4 sore, jam 6 udah buka. Aku puasa. Kata Nabi, tidak halal wanita puasa sunat tanpa izin suaminya ketika suaminya. Kata suami, sudah. Tapi aku tanggung 2 jam lagi. Bukanya jam 6 bang. Inilah mau buka Allah malah kasum. Allah malah kasum cuma bika aman tuh. Kalau ditolaknya suaminya, suami setan. Orang mau puasa diganggu. Maka seluruh langit, seluruh malaikat selangit melaknat wanita itu. Ya bang, oke lah, mari Allah malah kasum tuh. Maka dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala puasanya dihitung penuh. Yang kedua, dia dapat pahala melayani suaminya. Oleh karena itulah, hai wanita, kalau suami udah mau jangan pentolak. Berbahaya bagi kami suami. Kalau dia udah mau, kita Nabi, hei wanita, layanilah suamimu walau di atas kompor sekalipun. Dia hangus dan sama-sama hangus. Mudah-mudahan kita menjadi suami istri yang sakinah mawaddah warahmah, soleh dunia akhirat, masuk surga bersama-sama suami istri dan anak cucu cicit kita, sama masyarakat kita. Dan kita berdoa supaya Karu si malam ini, tanah Karu si malam ini menjadi tetap sejahtera sampai hari kiamat. Disinilah kita lahir, disinilah kita besar, disinilah kita akan mati, dan disinilah akan kita tinggalkan anak cucu cicit kita sampai hari kiamat. Betul. Saya biarpun merantau kemana-mana, saya udah 35 negara keliling dakwah. Begini jelek-jelek lah ya. Kata orang Medan, sudah berserak kencingku di mana-mana. Rindu juga aku sama tanah Karu. Demi Allah, tiap tahun pulang aku kemari. Nginap saya di Sinabung, hotel Sinabung. Saya bawa anak cucu saya. Saya senang anak saya lari-lari di rumput-rumput. Saya bawa ke Kota Bulu. Inilah Kota Bulu, inilah kampung Bulang Bulu. Dari sinilah kita tumpah darah pertama kita di sini. Inilah yang kita makan di kampung Sinabung. Kampung Sinabung itu dibawa ke Amerika pun masih tetap kerkes. Maka wong Solo itu semua kangkungnya dari Sinabung. 2 bulan yang lalu saya umroh, udah ada wong Solo di Jeddah. Saya bilang, mana kangkungnya? Oh, kangkung kayak itu. Masih bunyi kerkes. Ini kangkung Sinabung. Iya. Kok bisa sampai sini? Naik kapal terbang 8 jam. Kangkung Sinabung. Naik kapal terbang. Petaninya naik kereta semua. Ini Karu si malam. Di sinilah kita lahir, sinilah kita hidup, sinilah kita mati. Betul? Kita orang Indonesia. Ini negeri tanah air kita. Kalau kita berbeda pendapat, biasalah, suami istri aja berbeda pendapat, ya enggak? Kata istrinya besok masak ikan asin pedas. Kata suaminya, mah hajaplah aku makan ikan pedas. Kenapa bengkak asam urat mah? Biasalah kita berbeda, kadang-kadang bertengkar, tapi tidak menyebabkan kita saling benci, betul nggak? Kadang-kadang kita bilang, kamu marah sama istri, pesek kau, nangis dia 2 hari. Minggu depan kita puji-puji dia cantik kali. Tenang aku punya istri, salah pesek aja kau. Justru di pesekmu itu cantiknya kau. Kemarin sama bilang jelek, kemarin lagi marah. Biasalah, ya kan? Mau ngapain kita? Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat terlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Betul? Mudah-mudahan NKRI jaya terus sampai hari kiamat. Jadi NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Ada
adil, makmur, sejahtera, yang dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu. Tutup. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul katsiran kepada Ustaz Kiai Haji Dr. Tengku Zulkarnain yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga beliau senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan langkah-langkah dakwahnya dan diberikan kemudahan bagi beliau untuk mengawal dan dalam menegakkan hukum Islam di Indonesia yang kita cintai ini. Baik, kita berdoa Ustaz. Ya. Selanjutnya kita berdoa. Kita sediakan infak terbaik untuk aksi cepat tangkap. Aksi cepat tangkap ini saja. Ini telah berhasil membebaskan 1000 hektar tanah di Bangladesh untuk pengungsi Rohingya. Di pemerintah Bangladesh menjual 1000 tanahnya, 1000 hektar tanah sawah dibebaskan dan sudah membangun shelter rumah jabu. Kalau bahasa Garutnya jabu, sudah dibangun 1 jabu 15 juta sudah dibangun. Jadi ini sudah kita laksanakan dan saya ikut ACT ini membantu mereka menggalang dana, dan mudah-mudahan aksi cepat tanggap ini tetap tanggap bencana karena sekarang ada banyak bencana. Terakhir adalah Selat Sunda dan Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau sudah merah. Kita khawatir makan meletus. Mari kita sumbangan terbaik sambil kita menerima jamuan makan dan minum kita. Mari kita isi sumbangan kita dengan sumbangan yang terbaik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.